Assalamualaikum, selamat pagi, siang, ataupun malam bagi para pendengar podcast Meet the Expert, episode 2 bersama Pak Mahbubi Ali. Selamat datang di sesi kedua. Kali ini kita akan ngobrol tentang peluang berkarir di dunia internasional, terutama di bidang Islamic Finance. Nah, bersama Pak Mahbubi Ali nih, kita tahu pengalaman Bapak yang sangat banyak, exposure Bapak yang sangat luas di industri Islamic Finance di luar negeri, khususnya di Malaysia, Bahrain. Nah, pasti banyak banget nih teman-teman yang juga ingin untuk mencoba riset atau berkarir di luar negeri. Sebenarnya peluang untuk luar negeri ini bagaimana sih Pak? Could you please share how it started? Gimana sih Pak awalnya dan susah nggak Pak awalnya? Susah gampang. Kalau saya pribadi sebenarnya ini berawal dari mimpi ya, Mbak Wilda. Jadi tahun 2009 saya mendapatkan amanah sebagai salah satu panitia helatan besar di Jakarta, di Ancol waktu itu, yaitu Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara. Ya, yang mempertemukan ulama-ulama syariah dan keuangan syariah di Nusantara, masuk di dalamnya Brunei, Brunei, Malaysia, kemudian Indonesia, Singapura, Thailand gitu ya. Nah, pada saat itu saya tahu bahwa organizernya adalah ISRA namanya. ISRA itu International Sharia Research Academy for Islamic Finance, lembaga penelitian internasional milik Bank Negara Malaysia. Jadi saya cuma terbersit aja di situ bahwa saya ingin bekerja di sini gitu. Padahal saya waktu itu masih S1 belum lulus. Tapi saya punya mimpi supaya bisa bekerja di sini. Kok kayaknya keren ini, lembaga penelitian ini bisa menghadirkan ulama-ulama di Nusantara bicara tentang isu-isu syariah di sana gitu ya. Orang-orang di SN bisa dihadirkan, orang-orang Singapura, ulama-ulama Khatani masuk di situ. Singkat cerita, tahun 2010 saya mendapatkan kesempatan untuk kuliah di INSIF, dapat beasiswa untuk melanjutkan S2 saya, dan ternyata INSIF ini adalah sister institution gitu ya, adalah kembarannya ISRA, kan kantornya bersebelahan. Akhirnya ingatlah saya mimpi saya sebelumnya, wah ini target saya dulu gitu, mimpi saya dulu gitu, tapi nggak kebayang bisa masuk. Akhirnya saya mulai kemudian tahun 2010 pertengahan itu sudah diminta jadi asisten peneliti di ISRA ini. Jadi jalan sudah mulai dibuka, tapi Allah membukanya melalui jalur kuliah dulu di INSIF. Lalu kemudian setelah jadi riset asisten, waktu itu proyek pertama saya adalah menulis buku tentang kaidah fikih dan aplikasinya dalam keuangan syariah, yang sekarang sudah terbit dua edisi ya, edisi kedua. Ya, jadi kalau dicari itu ada nama buku Islamic Legal Maxim and Their Application in Islamic Finance dalam bahasa Inggris. Kemudian alhamdulillah tidak sampai 2 tahun dari mimpi saya tahun 2009 itu, tahun 2011 ya, bulan September itu saya mendapatkan tawaran untuk join ISRA ini, lembaga ini sebagai peneliti. Tepatnya tanggal 15 September tahun 2011. Kemudian sampai hari ini saya berkarir di Malaysia, sekaligus juga sambil menuntaskan PhD saya tahun 2017. Jadi kalau ditanya apakah susah atau gampang, ya susah gampang. Tapi menurut saya peluangnya banyak, ya, pilihannya banyak. Ya, Anda bisa menjadi Islamic economist ya di luar negeri ini, ya. Menjadi ekonom, dan tempat-tempat seperti IRTI, IDB itu bisa menjadi tempat atau peluang buat para ekonom muslim ya, yang memiliki keahlian dalam makro mikro ekonomi untuk berkarir di sana sebagai peneliti, atau bisa menjadi Islamic banker ya. Kita di dunia sudah ada setidaknya 520 bank syariah ya, di 72 negara, Pak Wilda. Jadi, dan mereka memiliki peluang yang sangat besar, memiliki keperluan untuk pegawai-pegawai syariah, khususnya divisi-divisi syariah. Bahkan saya melihat
di Dubai, di GCC itu banyak sekali orang-orang Malaysia berkarir di sana sebagai head of syariah, sebagai pakar risiko, manajemen risiko syariah dan sebagainya. Itu kalau mau menjadi Islamic bankers. Tetapi kemudian ada juga pilihan yang lain, bisa menjadi akademisi. Ya, orang-orang kita banyak menjadi dosen di Brunei, di Malaysia, di IIUM, gitu ya. Jadi profesor di sana, ada profesor halal, ada profesor keuangan syariah, ada profesor banking. Di Timur Tengah juga menawarkan juga banyak pilihan-pilihan. Islamic Capital Market praktisi pasar modal juga bisa menjadi pilihan, atau bahkan Islamic Insurance Specialist, ya, pakar asuransi syariah. Atau mungkin bisa mengikuti jalan saya, yaitu sebagai syariah scholar, syariah advisor, Dewan Pengawas Syariah. Ya, Dewan Pengawas Syariah juga memberikan apalagi saat ini kita menghadapi benar-benar kelangkaan Dewan Pengawas Syariah yang menyebabkan adanya multiple membership, ya. Satu Dewan Pengawas Syariah bisa menjadi Dewan Pengawas Syariah di banyak tempat, sehingga banyak sekali negara-negara khususnya di Timur Tengah itu tidak dapat membatasi satu orang untuk bisa menjadi Dewan Pengawas Syariah di banyak tempat karena kekurangan orang. Di Indonesia kita masih bersyukur dibatasi sampai 5. Jadi satu orang masih punya peluang 5 dan tidak boleh lebih dari itu. Di Malaysia maksimal 3. Jadi untuk mencegah konflik of interest, dia hanya bisa jadi Dewan Pengawas Syariah di satu tempat di sektor yang sama. Jadi kalau dia sudah menjadi Dewan Syariah di bank syariah, dia tidak boleh menjadi Dewan Pengawas Syariah di bank syariah yang lain. Dia harus masuk ke sektor yang lain seperti asuransi atau DFI, Development Financial Institution. Jadi karena kelangkaan ini, akhirnya tidak ada batasan, sehingga terjadi terjadi kemudian monopoli Dewan Pengawas Syariah dunia. Misalnya salah satu kajian yang dilakukan oleh Van Edward, ya, itu tahun 2010 bahkan, itu top 10 syariah scholars, ya, Dewan Pengawas Syariah paling top di dunia, ya, 10 Dewan Pengawas Syariah paling top di dunia itu bahkan menjadi Dewan Pengawas Syariah di 450 tempat. Artinya secara rata-rata mereka menjadi Dewan Pengawas Syariah di 45 lembaga keuangan syariah. Yang ini mewakili 39,44% dari seluruh posisi Dewan Pengawas Syariah di dunia. Bahkan top 20 Dewan Pengawas Syariah di dunia itu bahkan mengambil porsi atau mewakili 54% lebih dari posisi Dewan Pengawas Syariah di dunia. Sehingga masih didominasi oleh segelintir orang, 10-20 orang. Ya, sehingga ini menurut saya peluang yang menurut saya melihatnya orang Indonesia tidak banyak masuk di wilayah ini yang peluangnya sangat besar. Rata-rata Dewan Pengawas Syariah dunia ini dikuasai oleh syekh kita di Timur Tengah dan bahkan di Malaysia. Bahkan satu orang itu Mbak Wilda itu bahkan menjadi Dewan Pengawas Syariah di lebih 100 tempat. Ada yang sampai 85, ya. Ada yang 60 dan sebagainya. 45 itu secara rata-rata untuk top 10-nya. Ini menunjukkan bahwa satu sisi kita mengalami tantangan besar, ya, di posisi ini, ya, di tempat ini, sehingga satu orang harus bisa melayani banyak tempat dan secara efektivitasnya akan susah sekali, gitu ya, untuk melayani banyak tempat itu, dari sisi time quality-nya, dari sisi conflict of interest dan sebagainya. Tapi di sisi lain ini peluang buat khususnya lulusan-lulusan syariah, ya, lulusan-lulusan pesantren, lulusan-lulusan kampus-kampus ekonomi syariah untuk bisa masuk ke bidang ini, ya, sebagai Dewan Pengawas Syariah. Atau juga bisa menjadi Islamic Finance Regulator. Jadi beberapa negara seperti di Dubai, Brunei, di GCC itu mereka mencari Islamic Finance Expert, Islamic Finance Specialist, ya, untuk bisa memberikan masukan-masukan kebijakan kepada mereka, ya. Dan beberapa teman kita juga di sana, gitu ya, sebagai Islamic Finance Regulator, ya, membantu negara melalui central banks-nya, melalui financial regulatornya untuk memberikan masukan-masukan kebijakan, memformulasikan kebijakan-kebijakan pengembangan keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah di dunia. Termasuk mungkin yang terbaru sekarang peluang-peluang yang sangat besar yaitu menjadi Islamic fintech specialist, ya, dengan adanya digital, kripto, blockchain semuanya, gitu. Kan saya ada punya kawan
dulu satu kantor di sini orang Bangladesh, sekarang memiliki perusahaan fintech di Dubai, namanya Alif Teknologi, dan memiliki pegawai sampai 30 orang. Jadi ini peluang-peluang yang menurut saya bisa dimasuki. Anda bisa jadi akademisi di sini, di luar negeri Anda bisa menjadi praktisi, baik sebagai bankir, sebagai pakar asuransi, atau bahkan bisa menjadi regulator atau akademisi. Wah, sangat menarik, dan kenyataannya ternyata memang sangat langka ya Pak, yang DPS atau Syariah Advisor yang bahkan bisa memegang sampai 100 institusi keuangan syariah. Memang itu adalah peluang, tantangan yang sangat berat sebenarnya, dan mudah-mudahan Indonesia ke depan bisa juga memiliki tokoh-tokoh di Islamic Finance dunia ya Pak ya. Dan sebenarnya sih ini pertanyaan yang mungkin juga menjadi pertanyaan bagi teman-teman yang masih di kuliah, yang masih sekarang masih lagi mau nentuin setelah saya lulus saya mau kemana gitu. Nah, apa aja sih Pak yang harus disiapkan oleh anak muda yang ingin berkarir di luar negeri? Berkarir atau kuliah ini? Berkarir bisa setelah lulus kuliah, atau misalnya karirnya mau di akademisi atau mau lanjut research, mungkin kan itu nanti menjadi pilihan juga untuk kuliah ya Pak ya. Boleh Pak? Baik, ini mungkin akan subjektif ya, karena mungkin saya berbicara dari sisi pengalaman pribadi dan mungkin observasi saya terhadap teman-teman yang juga berkarir di luar negeri, baik teman-teman Indonesia ataupun teman-teman yang ada di Malaysia. Saya melihat kemampuan yang paling penting yang harus dikuasai kalau kita ingin berkarir di luar itu adalah kemampuan bahasa, khususnya bahasa Inggris. Ya, lebih-lebih kalau bisa juga dengan bahasa Arab. Ya, karena tentu ini adalah bahasa yang kemudian menjadi bahasa dunia, bahasa komunikasi formal harian. Dan man alima lughata qaumin salima min makrihim. Jadi kalau kita bisa menguasai bahasa mereka, maka kita akan bisa mengkomunikasikan dan berbicara dengan bahasa mereka. Jadi kelemahan kita itu bukan karena kita tidak mampu secara akademik, ya, kita kurang secara keilmuan, tetapi kadang kelemahan kita adalah kekurangan kita untuk mampu berbicara dengan bahasa mereka, mampu mengkomunikasikan ilmu yang kita miliki, ya, pengetahuan yang kita pelajari di bangku-bangku kuliah, ide-ide yang menumpuk di otak dengan bahasa mereka yang mereka pahami. Karena kita harus bicara dengan bahasa mereka. Kalimin nas ala qadri uqulihim. Kita harus bicara sesuai dengan bagaimana mereka berbicara, sehingga ide kita bisa diterima, dakwah kita bisa sampai. Sehingga menurut saya, yang paling penting dan paling mutlak itu adalah kemampuan bahasa. Tidak harus pintar bahasa Melayu, ya, karena ketika kita rapatnya pasti bahasa Inggris, nggak pakai bahasa Melayu lagi. Tidak harus pintar bahasa Jawa, karena kalau Anda berkarir di Dubai misalnya, walaupun di komunitas Jawa, nanti rapatnya juga pakai bahasa Inggris, bukan bahasa Jawa. Ya. Kemudian yang kedua adalah menurut saya kemampuan bicara di depan public speaking. Karena biasanya orang akan ngambil kita, ya, akan mempertimbangkan kita itu ketika dia kenal, ketika ada kepercayaan, ya, sehingga dia akan menilai misalnya dari bagaimana kita bicara, bagaimana dia presentasi. Makanya menurut saya pintu masuk kalau kita ingin berkarir di luar itu adalah kita harus banyak appear, kita harus banyak kelihatan, ya, di depan orang. Ya, ini tentu mungkin ini nggak tawadu ini ya. Tawadu itu hati bicaranya gitu ya. Tetapi ini bicara bagaimana kita harus menunjukkan eksistensi. Karena kalau orang tidak tahu, bagaimana kita bisa kemudian mau mengambil manfaat dari kita. Kalau orang tidak kenal, bagaimana orang mau meng-hire kita? Kalau orang tidak percaya, bagaimana kemudian orang akan memberikan kepercayaan kepada kita? Sehingga ini adalah bagian dari eksistensi, dan agama sebenarnya dari awal memang harus ditunjukkan. Liyudhhirahu 'alad dini kulli. Jadi dia harus ditampakkan, ya, supaya kebenaran itu bisa menang di atas kebatilan. Termasuk kalau kita memiliki kemampuan agama, kemampuan untuk bicara tentang syariah, maka kita harus tampakkan supaya tidak kalah dengan bicara-bicara atau pembicaraan-pembicaraan konvensional, ya, pembicaraan tentang riba dan sebagainya. Sehingga ini menurut saya kemampuan yang menurut saya perlu diasah dan dilatih
Dan memang kelemahan juga di kita, Pak Wilda, memang kita ini terlalu humble, dan beberapa di banyak kesempatan kita mengalami apa yang disebut dengan inferiority complex, gitu ya. Kita merasa rendah diri, kita merasa tidak confident. Padahal saya jujur, saya harus akui bahwa sistem pendidikan kita di pesantren, di kampus-kampus itu sebenarnya memberikan banyak sekali bekal kepada kita, dan latihan kita menulis skripsi sejak S1 yang tidak ada mungkin kayak di Malaysia. S1 nggak harus skripsi, di UK S1 nggak harus skripsi, bahkan S2 pun bisa selesai pakai coursework, nggak pakai tesis. Nah, kita sudah dilatih untuk skripsi, S1 sudah latihan, assignment, buat project paper, semuanya. Itu sebenarnya memberikan bekal kepada kita. Tapi kadang kita tetap menghadapi perasaan rendah diri ini, inferiority kompleks, karena kadang kita kalah ketika kita harus berbicara, berkomunikasi dengan mereka karena ketidakmampuan bahasa. Sehingga menurut saya, kalau keilmuan kita itu dilengkapi dengan kemampuan bahasa Inggris, dan kita bisa berbicara dengan confident dengan mereka, maka insya Allah ilmu kita tidak kalah dengan orang-orang luar. Sehingga dari situ kemudian kita bisa dikenal, kita bisa dipercaya, dan ketika kita dipercaya, maka kita akan lebih mudah kemudian untuk masuk ke pasar global. Kemudian juga kalau kita mau berkarir di lembaga keuangan syariah, maka tentu ada dua aspek yang harus kita pahami, yaitu teori dan praktek. Sehingga akan sangat membantu untuk kita lebih mudah masuk ke dalam industri, baik sebagai regulator atau sebagai praktisi khususnya, ketika kita memiliki kemampuan holistik, yaitu kemampuan teori, ya, dari buku-buku teks, tetapi juga kemampuan praktek operasionalnya. Makanya kalau di kampus-kampus di Indonesia, seperti di Taskia misalnya, di semester terakhir kita sudah dibekali misalnya dengan internship, ya, dengan magang, ya, magang supaya mereka juga diajari dan dilengkapi dengan pemahaman terkait dengan operasional perbankan dan keuangan. Dan juga karena dalam lembaga keuangan syariah ini menggabungkan dua disiplin sekaligus, yaitu keuangan, finance, accounting, operation dan sebagainya, tapi juga pada saat yang bersamaan dia juga memasukkan aspek-aspek syariah ke dalamnya, maka kemampuan yang dapat memadukan, ya, dua disiplin ini, yaitu kemampuan syariah dan keuangan, sekaligus akan menjadikan kita sebagai pribadi yang memiliki kemampuan holistik, yang bisa meramu kebijakan, meramu produk-produk yang sesuai syariah, tapi saat yang bersamaan dia commercially viable, karena dia ada kemampuan syariah, tetapi juga ada kemampuan finance, dia memiliki kemampuan secara teori, tapi juga secara praktik dia juga paham dan mendalam. Sehingga bagi saya, perkawinan antara kemampuan bahasa, lalu kemudian teori dan praktek, syariah dan finance, kemudian didukung dengan kepercayaan diri dalam public speaking, syukur-syukur kalau masih bisa menulis dan meluangkan ide-idenya dalam bentuk tulisan yang bisa dimuat di surat-surat kabar, di jurnal-jurnal bereputasi, maka insya Allah dia akan menjadi nilai lebih untuk bisa berkiprah dimanapun saja, insya Allah. Keren banget Pak. Insight dari Pak Mahbubi, mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi ya buat teman-teman yang masih di dunia kuliah, yang merasa masih nggak pede dengan bahasa Inggrisnya. Ayo kita mulai latih bahasa Inggris kita, terus juga untuk kemampuan public speaking, karena kalau sudah punya ilmunya, sudah memahami bagaimana pengembangan keuangan syariah, tapi ketika di forum kita tidak bisa menyampaikan pendapat, itu juga kan orang lain tidak bisa mendengar pendapat kita ya Pak Mahbubi ya. Baik, ini dan alhamdulillah ini udah di ujung sesi kedua kita Pak. Mungkin dari Bapak ada pesan-pesan untuk anak muda yang akan mengembangkan keuangan syariah Indonesia Pak? Ya, perjalanan bank syariah dan keuangan syariah di Indonesia ini masih panjang ya, dan berliku. Market share kita masih sangat kecil, sehingga perlu ada partisipasi dari semua kalangan, dari semua pihak, dari semua stakeholders, khususnya dari kalangan-kalangan milenial, anak-anak muda, sahabat-sahabat semuanya, untuk sama-sama membumikan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Dan juga saya melihatnya juga
teman-teman dari anak-anak muda ini juga jangan pernah takut ya untuk bermimpi, karena menurut saya mengembangkan ekonomi syariah ini tidak harus dari dalam, tetapi juga bisa dari luar. Dan ketika kita bisa berkarir di luar, lalu kemudian kita bisa memberikan masukan-masukan kebijakan kepada negeri kita, maka kita uh, uh, juga akan bisa memberikan sesuatu dan mengabdi kepada negeri. Yang kedua, jangan pernah lelah membaca ya, dan belajar. Karena dengan belajar dan membaca, menurut saya ini akan membuka wawasan kita, meluaskan pikiran dan ide-ide kita. Dan selanjutnya juga ke depan Islamic Finance di Indonesia tidak bisa kemudian berdiri sendiri, stay in isolation, tetapi dia juga harus engage dan juga harus berinteraksi dengan pasar global, sehingga mau tidak mau kita juga harus menguasai dari sisi kemampuan bahasa, walaupun kita misalnya tidak mau berkarir di luar, tapi di Indonesia, tetapi kemampuan bahasa menurut saya mutlak tetap diperlukan, apalagi nanti kita menghadapi dunia yang borderless, yang sistem transaksinya sudah semakin tidak jelas apa batas-batas teritorialnya, sehingga bagi saya dari sekarang dipersiapkan perlengkapannya, pantaskan diri Anda untuk bisa berkiprah, berkarir, dan berkhidmah di mana saja, di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan pertama mempersiapkan kemampuan bahasa, jangan pernah lelah belajar dan membaca, lalu kemudian perkuat dengan kemampuan praktek. Jadi kalau ada praktikum, kalau ada kesempatan magang, internship, maka itu merupakan kesempatan untuk mengasah kemampuan operasional kita, kemampuan praktek kita. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah coba dari sekarang itu identifikasi apa kelemahan kita. Karena tadi ketika kita bicara tentang keuangan syariah, kita bicara dua disiplin yang terpisah tetapi sebenarnya terintegrasi, yaitu finance dengan Islam, keuangan dan syariah. Sehingga kalau kita bisa mengukur, misalnya sekarang ini saya berangkatnya dari umum, dari SMA misalnya, syariahnya masih lemah, maka perkuat di syariahnya. Tapi sebaliknya teman-teman yang dari pesantren, yang di SMA atau di S1 gitu ya, dan yang di pesantren yang syariahnya kuat tetapi finance-nya kurang, matematikanya lemah, statistiknya tidak pintar, maka perkuat di situ gitu, sehingga kita harapkan output-outputnya bisa menghasilkan human talents yang holistik gitu, ya paham syariah tapi juga dia memiliki kemampuan di bidang finance, dia paham teori tapi juga memiliki kemampuan di bidang praktek. Lalu kemudian kalau kita ingin berkarir di luar, sebenarnya banyak sekali Pak Wilda platform-platform yang bisa digunakan gitu ya. Baik tentu bertanya kepada teman-teman kita yang sudah di luar, tapi juga sebenarnya kita memiliki banyak sekali website-website kan yang menawarkan peluang-peluang pekerjaan. Ya, ada Jobstreet, ya kan, Monster, Glassdoor, Ladder, termasuk LinkedIn itu juga salah satu cara kita untuk bisa menunjukkan eksistensi kita, kemampuan kita, background karir kita, sehingga saya beberapa kali bahkan dapat approach untuk bekerja di beberapa tempat itu dari itu gitu, dari LinkedIn. Cuman pastikan profil kita sebaik mungkin gitu ya, background, aktivitas, lalu kemudian apa karir yang kita sedang lakukan dan sudah kita lakukan, sehingga itu menjadi pertimbangan bagi para pencari kerja, para pencari talents, expert untuk bisa mendekati kita. Dan yang terakhir tentu jangan pernah meremehkan kekuatan mimpi dan doa. Ya, karena itu menurut saya senjata bagi setiap orang yang beriman. Doa silahul mu'min. Jadi sekuat apapun ikhtiar kita, ya, sepandai apapun diri kita, tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak meridhoi, maka kita tidak akan bisa kemana-mana dan tidak akan bisa menjadi apa. Alhamdulillah Pak, bersyukur sekali kita bisa punya kesempatan sharing dengan Pak Mahbubi Ali. Dan sekali lagi kami mau mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah berkenan berbagi dengan kami, dan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya Pak. Anytime. Sukses selalu Pak, sukses selalu untuk Pak Mahbubi dimanapun Bapak berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.